Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas sinopsis novel Perahu Kertas. Penulis Dewi Lestari. Novel Perahu Kertas dimulai dengan kisah seorang anak muda bernama Kenan. Ia seorang remaja yang baru saja menyelesaikan sekolah menengah atasnya di Belanda, tepatnya di Amsterdam. Kenan menetap di negara tersebut selama hampir 6 tahun lamanya bersama sang nenek. Kenan terlahir dengan cita-cita menjadi pelukis. Namun, ia dipaksa untuk kembali ke Indonesia oleh sang ayah. Keluarganya tidak mendukung Kenan menjadi seorang pelukis. Ia pada akhirnya memulai perkuliahannya di salah satu universitas di Bandung. Ia mengalah dan memutuskan untuk belajar di Fakultas Ekonomi. Tokoh sentral lainnya adalah wanita bertubuh mungil bernama Kugy. Ia digambarkan dengan kepribadian yang riang dan ceria. Berbeda dengan Kenan yang cenderung dingin dan kaku, Kugy juga merupakan sosok yang eksentrik pun nyentrik. Ia akan sangat mudah dikenali jika ada di dalam kerumunan. Kugy menggilai dongeng dan kisah klasik. Sedari kecil ia bercita-cita menjadi seorang penulis dongeng. Ia memiliki sejumlah koleksi buku dongeng. Ingin menjadi seorang perancang dongeng pun juru dongeng. Namun di tengah impiannya yang menggebu, kenyataan memaksanya sadar bahwa penulis dongeng bukan profesi yang banyak menghasilkan materi. Kugy dipaksa untuk menyimpan mimpinya demi sebuah rasionalitas pun realisme. Meski demikian, tokoh Kugy ini tidak patah arang. Ia mencintai dunia tulis-menulis. Hal ini yang membuat ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sastra di salah satu universitas di Bandung. Tempatnya kuliah yang sama dengan tokoh lainnya, yaitu Kenan. Pertemuan antara kedua tokoh ini tak terlepas dari tokoh lain, yakni Noni dan Eko. Noni tokoh pendukung cerita yang merupakan sahabat dekat Kugy. Sementara itu Eko adalah sepupu Kenan. Pertemuan pertama Kugy dan Kenan adalah momen di mana Eko dan Noni menjemput Kenan yang baru tiba di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Kugy pun Kenan menjalani persahabatan bersama Eko dan Noni. Diam-diam mereka saling mengagumi. Kugy yang senang bercerita lewat dongeng merasa takjub berteman dengan Kenan, seorang yang mampu bercerita lewat gambar. Mereka diam-diam jatuh cinta dalam diam. Namun, kondisi menuntut mereka untuk terus diam dan menebak. Diamnya mereka terhadap perasaan masing-masing semakin menjadi dikarenakan Kugy telah memiliki pacar bernama Ojos atau Joshua. Sementara itu, Kenan yang belum memiliki pasangan hendak dijodohkan dengan tokoh bernama Wanda. Wanda sendiri adalah seorang kurator. Hal ini yang membuat Eko juga Noni bersemangat mendekatinya dengan Kenan yang jago melukis. Persahabatan Kugy, Kenan, Eko, dan Noni berjalan apa adanya. Namun lambat laun mereka renggang. Kugy sibuk dengan muridnya di sekolah darurat. Ia menjadi salah satu guru relawan. Ia mengajar dengan cara mendongeng. Anak-anak yang semula usil pada Kugy berbalik suka berkat dongeng petualangan berjudul Jenderal Pilih dan Pasukan Alit. Dongeng tersebut dituliskan Kugy dalam sebuah buku. Di waktu mendatang, buku dongeng tersebut ia berikan pada Kenan. Lain dengan Kenan, ia juga sibuk dengan kehidupannya tersebut. Kedekatannya dengan Wanda, pada mulanya hubungan mereka baik-baik saja. Namun beberapa waktu hubungan tersebut menjadi pelik dan menghentak Kenan. Ia menyadari bahwa apa yang ia berusaha bangun hancur dalam hitungan waktu semalam. Ia sedih, remuk, dan kecewa. Kenan pun memutuskan untuk meninggalkan kota Bandung menuju kota Bali. Di Pulau Dewata tersebut, Kenan tinggal dengan Pak Wayan, sahabat ibunya. Sebelum pergi, Kugy memberi Kenan buku dongeng Jenderal Pilih dan Pasukan Alit. Kenan membawanya ke Bali, di tempat Pak Wayan.
Perlahan Kenan membangun hidup dan mimpinya kembali. Ia hidup bersama banyak seniman dan menjadikan naluri seninya dalam melukis semakin terasa. Di Bali, Kenan mengagumi Luhde Laksmi, keponakan Pak Wayan. Pada akhirnya setelah beberapa waktu, Kenan menjadi salah satu pelukis yang karyanya diburu. Ia menciptakan serial lukisan yang digemari kolektor. Kisah tersebut adalah dongeng yang sebelumnya Kugy berikan. Sementara itu, selepas Kugy kembali ke Jakarta dan menjadi seorang copywriter, ia kemudian menjalini hubungan dengan atasannya yang juga merupakan karib kakaknya. Ia dan Remy menjalani hubungan meski diam-diam Kugy masih sering mengenang Kenan. Sampai suatu waktu Kugy kembali bertemu dengan Kenan yang terpaksa meninggalkan Bali karena ayahnya terkena serangan stroke. Kenan harus melanjutkan perusahaan ayahnya. Pertemuan Kugy dan Kenan di kondisi yang berbeda ini membuat mereka tak bisa lagi menahan perasaan masing-masing. Konflik dimulai dari sini. Secara umum, Dee mengemas cerita cinta ini dengan sederhana namun syarat makna. Kisah ini tentang pencairan cinta yang diberikan pengalir hingga kembali bermuara seperti perahu kertas melalui Kugy dan Kenan. Dee menyajikan cerita cinta yang biasa namun dalam. Pemilihan kata serta alur taktis membuat kisah di dalam novel Perahu Kertas ini menarik untuk dibaca. Meski temannya teramat ringan, namun signatur di dalam derita ini sama memikatnya dengan buku bertema berat milik Dee lainnya. Sinopsis novel Perahu Kertas ini hanya menguak cerita dalam garis besar saja. Mungkin saja Anda akan jatuh cinta pada detail cerita jika Anda membaca buku ini langsung.